Oke, selamat datang kembali di Behind the Curtain. Yoi, Kali ini kita kedatangan idola kita lagi, Gap. yoi, Wow. Another idola. Another Cie. idola. Musisi yang baru saja merilis single, judulnya Rima Raga, Yo. bareng Kunto Aji, The Adams. Uh-huh. Dan kita datangkan langsung dari Bali. Gila sih. Langsung ke sini sih. Ya, please welcome. Thank you banget ya udah diterbangin ya. Please welcome Dipa Barus, Yo, thank you for having me. aka Mr. Joyful Noise. Oh, iya. Yoi. Anjay, apa tuh, Bas? Nggak tahu sih, gue dapat di searching browsing ada Joyful Noise, isinya lu juga ya, Bang. Iya, itu proyek katarsis gue. Anjir. Oke, Alter ego ya. Alter ego ya. kita biasanya kalau dimulai di sini Bang Dip ada basa-basi media kita. Oke. Yoi. Langsung aja kita mulai kali ya. Ntar gue juga ada jawaban basa-basi media. Oh, aman. Gue belum pernah bilang di tempat lain. Aman aja Bang, aman. Eksklusif cuma di sini ya. Dan harus dijawab ya. Iya, oke. Mau itu enggak, iya atau enggak tetap harus dijawab. Oke. Sikat. Pertanyaan dari kita Iya. sebenarnya menanggapi isu EDM sekarang ini. I know. Gimana tanggapan lu melihat sebuah media EDM yang menuliskan, "Lo siapa sih, bro? DJ baru aja ngocol, nggak usah sok bener. Jadi investor aja baru ngatur-ngatur kita." Nah, itu sebuah media ya, Iya, sebuah media. Gimana tuh Bang tanggapan Bang Dip? Kalau gue rasa menandakan bahwa ocehannya menandakan bahwa ia kehilangan signal. Asik. Masuk tuh. Tipis aja. Tipis aja. Bener sih. Tapi mendeskripsikan Mungkin ya. lagi nggak ada signal. Ya, that's okay. Gak apa-apa That's ya? okay. That's okay, tapi jangan diulangin. Oke. Iya, Cukup? Cukup Ada ya? mau tambahan lagi? Cukup. Oke. Tenang aja, aman, kita aman. Aman. Nah, Keren. kita mulai kali ya nih Bang ya. Nih, jadi gue cerita-cerita sedikit kali ya. Gue bisa tahu Dipa Barus juga. Oke. Jadi gini Bas, gue tuh beberapa tahun dulu Bang Dip, gue ingin mencoba pertama kali membeli DJ controller MIDI gitu. Oke. Tapi kayak budget-budget yang pemula-pemula gitulah. Lagi pas THR terus kayak anjing beli kali ya, coba kali kayak seru-seru banget. Dan itu tuh masih belum marak-marak banget kayak di YouTube deh. Terus juga kayaknya ngomongin soal EDM juga tuh. Ini ngomongin soal EDM ya. Oke. Kayaknya marak banget pas tahun 2011 2012 ya. Ya, betul. Zaman-zaman gue dengerin mulu Bang sampai berulang-ulang tuh Z sih anjir. Iya, Karena gue suka Clarity ya, chordnya Clarity. lumayan banyak sih Iya, jujur. chordnya Chordnya lumayan rich. banyak. Ya, betul. Terus juga masih ada nggak yang apa ya full digital instrumen banget, masih ada sentuhan-sentuhan snare gitu sedikit-sedikit juga. Itulah gue kayak mengenal soal DJ gitu Bas. Bang, lo ada Gue bener, justru gue terpapar DJ juga banyak di era itu tuh. Di era DWP mulai merajai Ada ya. anak muda ya. Ya, benar. Kayak Z, Calvin Harris, Avicii. bener sekali. Rest Dan in peace. ternyata dulu juga banyak banget akun-akun kanal-kanal YouTube yang kayak Backroom ya. Ya. Dari TV dan itu tuh kayak gue liat anjir ini kayaknya portofolio untuk para DJ. DJ yang mulai untuk ke jenjang selanjutnya kali ya. Nah, gue juga ada pertanyaan nih. Ya. Untuk sekarang kan kayaknya lagi marak yang lewat di TikTok gue ya Bang ya. Soal Indobounce gitu tuh. Ya. Menurut lu gimana Bang? Yang soal kayak gitu. That's a phenomena, I guess. Jadi bagi gua sebuah tren melahirkan genre baru. Terus habis itu dari genre baru tersebut melahirkan sub genre baru lagi. Bagi gua ya itu sebenarnya udah di seluruh dunia dan di seluruh negara tuh punya punya kondisi yang similar gitu. Kayak di Brazil ada Baile Funk, terus habis itu ada campuran Miami Bass dengan rap Brazil gitu, dan di sini ada apa ya, tadinya mungkin Dutch House kali ya, udah zamannya dulu tahun 2010 tuh Angger Dimas, Iya. habis itu Afrojack, Oliver Twist, Party Squad, Dutch House, terus habis itu
di Indonesia ada tuh kayak versi speed up-nya Iya. Jungle Dutch bass beton. Kalau lu lihat dia tuh. Ya, banyak banget kan. Dan terus habis itu gue nggak tahu deh kayak sekarang mungkin Wisnu Santika dan kawan-kawan mengkawinkan groove yang Indonesia banget dengan musik-musik dance music, electronic dance music yang dia suka. Terus habis itu jadilah mereka dan package kolektifnya itu membuat Indobounce. Bagi gue kayak ya itu bagian dari ripples dari trend dan dance music sih bagi gue. Tapi kalau gue lihat komen-komennya itu, kenapa sih selalu kayak mendiskreditkan gitu kali ya? Dan itu di juga genre bagian ini? itu akan mendiskreditkan genre-nya. Ya itu bukannya dari dulu orang Indonesia suka nggak senang sama temennya sendiri nggak sih? Kayak iya makanya gue tuh apa ya? Bagi gue tuh kayak kejadian kemarin gitu. Boleh kali tipis-tipis sekali bang. Kayak ngasih kaca aja apa yang terjadi sama pelaku-pelaku scene lalu beranjak ke industri dan ya itu situasinya kali ini gitu kayak ada yang mendukung, ada yang kontra dan bagi gue sah-sah aja gitu dan karena orang punya seleranya masing-masing dan ya itu banyak yang kontra tapi banyak juga yang mendukung gitu. Iya sih. Tapi itu ada pengaruhnya sama jarak usia nggak sih bang sebenarnya? Yes, dan juga preferensi mereka pergi weekend kemana sih? Bener sih. Iya kan? Iya. Betul. Karena gue selalu percaya gini, maksud gue orang tuh punya selera musiknya masing-masing dan nggak ada yang benar. Maksudnya nggak ada yang salah dan nggak ada, ya maksudnya itu selera gitu loh. Kayak ada yang suka nasi goreng, ada yang nggak suka nasi goreng, ada yang nggak bisa makan mie gitu teman gue, ada yang nggak bisa makan coklat dan ayam goreng, lo bayangin. Jadi itu ya masing-masing aja sih menurut gue. Tapi si masing-masing preferensi mereka itu punya tempatnya gitu. Bener-bener. Tapi yang terjadi kemarin adalah semuanya preferensi itu disatukan di kolom komen, lo kebayang gak? Tapi apa sih bang yang kayak bikin apa ya? Gue juga jadi bingung ya. Apa ya? Triggernya tuh apa sih? Kenapa tiba-tiba bisa ada yang kayak gitu sih? I don't know. Triggernya adalah satu post yang bagi gua tidak memfokuskan kepada masalah dan tidak memfokuskan kepada apapun bagi gue. Kayak lu membanding yang gue lihat secara objektif, gue berusaha objektif ya. Tenang aja. Post yang nge-trigger itu membandingkan show seseorang sama keadaan di klub gitu. Show, ya maksudnya kayak misalnya Anima bagi gue it's a show, concert gitu. Dan kalau lo dengar setnya di mana-mana juga kayak lagunya sama-sama terus karena mereka sing sama visual gitu. Dan terus habis itu membandingkannya itu di post itu membandingkan dengan keadaan musik klub di sini ya nggak sebanding kan. Iya sih. Jadi bagi gue kayak lagi hilang signal aja kan. Kan suka hilang sinyal ya kalau misalnya mau terbang gitu atau mau kemana gitu. Sinyal hilang kan jadi agak susah, ngedance tuh agak susah. Iya, ngedance agak susah kalau sinyal hilang mikir apalagi. Iya. Oke sih. Tapi kan tadi Bang Dipa sempat bilang juga ini kayak salah satu pengaruhnya adalah karena beda menghabiskan waktu di weekend. Iya. Nah kalau buat Dipa baru sekarang yang udah tinggal di Bali, menghabiskan weekendnya gimana bang? Kerja pasti. Oh gitu. Iya pasti kerja keluar Bali sih biasanya, kayak main di Jakarta atau main di luar Jakarta gitu. Biasanya nge-DJ kalau weekend. Tapi lu berarti pindah ke Balinya tuh Ya. per tahun kapan tuh bang? Sebenarnya tuh pindah tuh 2020 akhir. 2020 akhir, terus habis itu tadinya mau pas sebelum COVID itu. Sebelumnya. Dan terus habis itu tadinya gue sama istri tuh kita bolak-balik aja deh ya. Terus habis itu pas bulan Maret ditutup, nggak bisa balik ke Jakarta. Jadi ya udahlah, coba tinggal di sini aja gitu. Kalau rutinitas lu nih bang, Yeah. kalau weekend kan tadi ya kerja kan, nge-DJ ya. balik gitu. Kalau di weekdays Weekdays gue studioan. lebih zen nggak di Bali? Ya
Ya, ini gue kemarin gue bahas sama Pamungkas. Jadi kita kemarin baru workshop bareng. Pamungkas menyanyi ya? Iya, bukan ini. Bukan Bambang. Bola. Bukan. Apa namanya? Ya apa namanya? Gimana inspirasi itu datang kalau misalnya lagi zen atau enggak gitu. Kalau gue justru nggak bisa. Kalau gue harus yang chaos gitu. Kalau gue karena gue born and raised di kota yang chaotic ini, bukan di malam yang chaos ini. Di kota yang chaos ini. Jadi gue udah terbiasa dengan inspirasi yang harus ada kekeosan, terus habis itu oh gila gue nyaman dengan kekeosan ini. Ternyata di Bali itu 1 tahun gue di Bali itu gue nggak bisa keluarin apa-apa gitu, gue kayak stuck. Nggak tahu itu karena pandemi, habis itu kayak apa namanya banyak keadaan baru yang harus gue sesuaikan. Tapi akhirnya gue belajar untuk membuat negeri sendiri di otak gue. Jadi kekeosan itu ada di otak gue gitu, dan akhirnya gue bisa ngeluarin karya gitu. Iya, gimana tuh maksudnya bang? Jadi gue punya apa namanya, punya dunia chaos sendiri yang ada di sini gitu. Sebelum gue nulis lagu atau enggak buat musik gitu. Jadi ibaratnya kayak mungkin emang lagi di sekitar lo lagi nggak chaos tapi lu Tapi gue buat chaos saya menciptakan sendiri. sendiri. Iya. Jadi zen tuh malah jadi susah ya? Kalau gimana ya, gue tuh bagi gue zen menurut gue itu bukan yang tenang-tenang, tapi semuanya on moderation dan seimbang. Iya, gitu. Jadi kayak misalnya abis gue apa namanya chaotic di studio buat lagu kemarin, nah terus habis itu pulang ke rumah yoga dikit, habis itu ketemu anak. Kayak, Oke. Balance. balance, semuanya on moderation. Kalau misalnya semua yang terlalu jadinya obesitas. Nih ada lagi nih bang. Jadi Iya. di episode sebelum Bang Ipa Barus, Iya. itu Gerald Situmorang datang sini. Oh oke. Ya, Bang Gerald bilang dia kan alumni PL ya. Iya. Dan punya kesamaan sama lu nih. Iya, dan ternyata lu juga anak PL ya? Ini gue anak PL. Anjay. Lu juga? Enggak, gue Oh, anak PL. Cuma maksud gue Rekons. tetep ya selalu dari Targi, dulu ya. targi. Cewek semua dong aja. Terus menurut lu kenapa sih? Malah gara-gara kemarin dia ngomong kayak gitu, jadi gue ngerasa PL ternyata juga melahirkan banyak Musisi. orang-orang musisi ya yang kreativitasnya tinggi gitu. Pandangan lu kayak gimana tuh? Mungkin karena sekolahnya apa ya, memberi kebebasan bebas banget gitu dulu sekolah di KL tuh. Maksudnya apa namanya, perangkatan beda ya peraturannya. Iya. Tapi dulu gue tuh kayak yang penting ada seragam kotak-kotak, terus habis itu ada celana hitam gitu. Tapi kayak angkatan gue tuh memodifikasi gitu. Jadi kayak ada yang baju kotak-kotaknya tuh dibuat kayak gimana gitu. Dan semua lingkungan sekolahnya tuh mendukung kreativitas yang tinggi sih. Di PL? Di PL. Dan waktu gua kelas 1 SMA, kakak kelas gue tuh super kreatif banget, kelas 2, kelas 3-nya. Dan ketika gua kelas 3, adik kelas gue juga gitu. Jadi kayak mungkin ada magnetnya gitu yang menarik anak-anak SMP pas mau milih anak SMA. Gua mau masuk Pangudi Luhur aja biar kreatif gitu. Jadi kayak emang kayak gitu. Kalau dulu gua pengen masuk PL karena bandnya keren-keren. Oh sebelum lu berarti siapa gitu bang? Angkatan di atas lu. Nikita Oh, iya. Potret, terus itu yang di atas, terus siapa lagi ya? Dulu tuh ada band PL yang bawain, Merdi. Oh Merdi. Tapi pas gue masuk dia udah jauh, udah lulus ya? Iya. The Sweaters ya kalau nggak salah. Iya. Oh iya. Iya, indie pop gitu. Dan terus habis itu waktu itu pas gue SMP tuh lagi zamannya indie pop banget, apa namanya, Blue Boy, terus apa itu nama record labelnya? Lupa gue. Gue nggak tahu lagi bang. Sarah Records. Ya. Lu tau Blue Boy? Pernah ke Indonesia kan kalau nggak salah? Kemarin Joyland. Joyland. Iya. Gaul lu. Gue nggak tahu soalnya gue nggak tahu. Berarti Bang Gerald tuh di atas lu atau di bawah lu? Di bawah gua. Oh di bawah lu. Heeh. Berarti pas dia masuk lu masih di situ nggak? Begitu dia masuk, gua pas baru keluar. Oh, oke. Jadi nggak belum sempet ini ya? Belum sempat ketemu. Ngeband bareng gitu. Pas ketemu gua langsung anjing ya. Ya bang. Iya. Tapi berarti memang ya lu setuju lah ya bahwa kemarin kita sempat bilang kayak kenapa PL kayak seakan-akan kayak IKJ gitu ya, Iya. menghasilkan banyak musisi gitu. Iya, gue dulu tuh pengen banget cita-cita gue tuh masuk IKJ karena sepupu-sepupu gue tuh kuliah di IKJ gitu. Tapi pas begitu gue masuk PL terus habis itu ya biasa lah ya, kayak orang tua boomers pasti kayak
kamu harus masuk. Cie, mana gitu. Tuh bidangnya kamu harus masuk. Bidangnya apa? Gue tuh pengen milih musik sebenarnya. Oh. Ya biasa lah, maksudnya kan kalau bapak-bapak almarhum bokap gue yang ya influence dia tuh nggak tahu kalau misalnya kayak oh musik nih ya udah bebas bisa gitu. Enggak, kamu harus masuk beberapa jurusan yang dipilih gitu. Ya gue kayak yang paling deket ya desain advertising lah ya gitu. Tapi lu masuk situ jadi. Iya. Tapi lu di Malaysia. sempet keterima di Berkeley katanya. Iya, maksudnya gue tuh pengen banget ngambil musik tapi nggak dibolehin intinya. Walaupun lu udah bisa masuk ke Berkeley Iya. US waktu itu. Dan akhirnya Nggak dibolehin sih. lenyap tuh ya. Lenyap kayaknya dihadang. Tapi lu Tidak bisa. lu tipikal yang kalau masuk ke apa? Major music gitu, lu yang bener-bener datang sampai lulus atau lu ambil ilmu aja terus lu cabut lagi? Nah, gue kayaknya ambil ilmunya terus cabut lagi sih gue. Kenapa ya? Kenapa ya? Orang-orang film, Pokoknya kan gitu ya. orang-orang Emang musik. iya? Berarti emang kayak sertifikatnya tuh nggak yang terlalu dicari banget ya. Iya sih. Tapi gue tuh ada sih yang sebenarnya kalau misalnya gue bisa mengulang waktu, gue dan ternyata boleh masuk sekolah musik, tuh gue pengen banget lancar nulis not balok sih. Itu semua sih. Iya. Itu kayak semua orang-orang incer ke situ juga ya. Heeh. Tapi lu bisa baca not bang? Bisa baca. Tapi kalau misalnya nulis, ya misalnya ada ide di voice note gitu, terus habis itu gue tulis gitu, gue nggak, gue pengen banget bisa kayak begitu, Iya tapi nggak sampai. Ternyata di industri tuh itu lumayan berguna banget ya. Sebenarnya nggak juga sih. Oh enggak juga ya. Untuk orang-orang kayak orkes gitu sih. Enggak sih. Berguna. tuh ya, berguna. Kayak misalnya gue kolaborasi, waktu itu gue pernah kolaborasi sama orkestra, sama Mas Andi Rianto, sama Om Erwin Kutawa. Lebih gampang aja nggak sih komunikasi apa Iya, yang ada di otak gue, misalnya kayak parade gitu. Terus habis itu gue tulis gitu. Iya, iya. Kan? Habis itu suruh videoin. Berarti nanti lu gini-gini ya? Asik gini-gini. Oh gini-gini. Lima. Biasa Tapi- reguleran. Kalau misalkan di SMA itu lu udah terpapar sama EDM, udah elektronik gitu nggak bang? Gue terpapar sama dance music ya. Tapi Ya, lu- sudah terpaparnya tuh dari kelas 3 SMP sih. Dari SMP Sebenarnya enggak sih, dari kelas 6 SD. sama SD. Dulu ada salah satu majalah majalah di waktu gue SD gitu, gue sering banget beli majalah. Hai. Iya. Hai Magazine. Yoi. Hai Magazine. Dan terus habis itu ada edisi tahun baru, covernya Mas Ahmad Dhani. Terus habis itu Oh itu masih ganteng banget pasti tuh. Lu- Masih ganteng banget pasti Ahmad Dhani di Oh iya, tahun ganteng segitu. Iya sih, benar. Dan terus habis Maaf, itu lanjut. isinya tuh semua elektronik, semua tentang electronic music. Ada Aphex Twin, ada Apollo 440, ada Prodigy. Dan gue maksudnya yang dari maksudnya gue dulu punya band nih waktu SD ya. Punya band waktu SD, terus habis itu ngeliat, wah keren juga ya, ada drum loop elektronik, terus habis itu ada gitar distorsi gitu, dan gue mikirnya, wow ini musik apaan nih gitu. Dan habis itu dibahas detail di High itu. Nah dari situ tuh gue, wow, dari situ gue tahu Primal Scream. Habis itu tahu Primal Scream, dan terus, wah gila ada influence house music, acid house, terus Manchester beat. Habis itu waktu SMA, gue baru waktu SMP ada DJ, gue ke Singapura. Terus ada DJ yang mainin drum and bass. Dan gue biasa kayak nonton misalnya festival band gitu ya. Gue ngeliat kayak, wah ini nggak ada band tapi ada orang kayak moshing gitu. Gue mikir kayak, wow seru banget ya, apaan nih, gue pengen jadi kayak dia gitu. Itu drum and bass tahun berapa bang? 2000 kali ya. Itu ternyata genre lama ya? Oh lama lah drum and bass. Gue nggak tahu sebenarnya kayak awalnya tahun berapa, tapi 90-an tuh jungle udah ngetop banget. Jungle, drum and bass, UK hardcore ya. Berarti setelah perkenalan lu dengan EDM itu, kemudian lu sebelumnya akhirnya kita tahu Dipa Baru sebagai seorang DJ gitu ya, lu tergabung di band Agriculture. Iya betul, electronic band. Jadi kalau gue dulu sempat dengar Agriculture tuh bang, karena salah satu teman gue pernah satu band sama gitaris lo, Emil. Emil. Oh, iya. Dia sepupunya Bang Tius Senloko. Oh oke. Emil sama Real. Real. No band ya? Oh, sama iya, Elo iya. waktu itu. Oh iya Jadi benar. gue sempet ini nih om gue ngeband sama
ada namanya real band. Real band. Gitarisnya Elo. Band beneran. Real. Real. Iya, Ada. bener. Zaman itu ada tuh. Terus pas itu gue karena soundnya lumayan American rock gitu kali bang ya. Iya. Terus akhirnya gue ngulik nih siapa pemainnya. Ternyata ada Emil Agriculture di situ Iya. dan satu band sama lu sebagai basis waktu itu ya. Iya, gue dulu basis sama main synthesizer sama ikutan buat lagu Doga, ikutan buat lagu. Ya, di situ lah gue pertama belajar buat lagu sih dari apa namanya drummernya Agriculture, Adit, shout out buat Adit. Dia yang pertama ngajarin gue apa namanya gimana caranya buat lagu di laptop karena gue dulu kan ngeband banget gitu. Iya. Walaupun gue udah nge-DJ tapi gue nggak tahu cara operate apa namanya DAW. Dia pakai apa bang dulu? Logic Pro. Langsung Logic Pro ya. Langsung tuh ya. Karena komputernya Agriculture pakai Logic Pro dan gue gak punya laptop. Ableton tuh udah ada dari dulu belum sih? Udah ada. Oh, udah ada juga ya? Udah ada. GarageBand. Iya, ada kan maksudnya. GarageBand ada tapi nggak Enggak, ada di situ. tapi view-nya tuh sama Logic Pro loh, men. Sama kayak Logic Pro. Shortcut-nya bener. juga. Kita bahas ini aja Logic Pro aja ya. Tutorial kali. Tapi akhirnya dari Agriculture sampai akhirnya jadi Dipa Baru sebagai seorang DJ tuh peralihannya gimana bang? Nggak jauh sih Nggak sebenarnya. Karena maksudnya waktu di Agriculture pun gue udah nge-DJ. Jadi waktu kuliah tuh gue diem-diem jadi semi resident DJ di salah satu klub di Malaysia namanya Zouk. Jadi gue udah nge-DJ duluan daripada ngeband gitu. Oh gitu. Oh. Jadi emang dulu pas Agri ngeband, terus habis itu ada Agri DJ set waktu itu. Jadi pas habis ngeband terus habis itu nge-DJ gitu, jadi gue ikutan. Gitu. Nah, lu kangen band-bandan gak bang? Gue kangen sih gue. Kangen ya? Gue pengen banget buat band tahun ini tapi kayaknya nggak dibolehin. Bukan nggak dibolehin tapi waktunya nggak ada. Tapi gue pengen sih. Lo ngeband jadi gitar ya? Gue pengennya jadi vokalis tapi suara gue enggak sih. Tapi lu basis? Basis gue. Bass pertama lu apa bang? Bass pertama gue. Asik. Bisa dipotong nih kali. Gue tuh enggak nih parah banget. Gue tuh kayak musisi paling nggak modal sih gue. Karena gue aja baru punya alat DJ pada tahun kemarin. Alat DJ pribadi berarti? Serius? Iya, tapi punya turntable gitu. Tapi kan maksudnya nggak ada klub yang tempat gua main biasanya itu punya turntable. Dulu pertama belajarnya pakai turntable. Tapi kalau misal bass pertama tuh bass yang ada di rumah saudara gua. Anjay. Gue pinjem. Namanya brandnya Mason kalau nggak salah dulu. Anjir gue gak tahu lagi. Gue juga gak tahu tuh. Belinya di MG Pan Mapolim. Anjir, ori berarti. Iya, masih ada tuh sampai sekarang. Pondok Indah yang tutup. Gitu. Iya, itu bass 5 senar gitu. Jadi gue bingung tuh. Anjir, maki ungu berarti. Senarnya 5. Langsung 5 tuh bang ya. Dia belinya begitu, jadi gue gak ada pilihan. Anjir, 5. Basis jazz tuh biasanya tuh pakai 5 tuh. Dia nggak juga Nggak sih. juga ya? Dia akhirnya buat band pop nih sepupu gua. Dia buat band pop namanya Samson. Wah, Vokalisnya, iya. Bams. oh bassnya Bams. Bassnya Bams ya. Oh, Ini gue pinjem. Supu lu. Sepupu gue. Lu jadi sekolah keluarga. Lanjut. Oh, beliau ternyata idola kita juga itu. Lanjut ya. Lanjut, Dok. Kita mau bertanya. Ya. Kami mau bertanya soal fenomena DJ Oke. di sekarang. Kalau menurut gua kali ya, gua pribadi, gua mulai seliweran itu kayak konten-konten DJ itu mulai seliweran tuh di zaman-zaman Covid kalau menurut gue. Oke. Terus nah itulah zaman-zaman gue nyoba, coba kali ya kulik DJ kali ya, beli DJ-nya, lihat tutorial apa segala macam. Terus dan gue ngerasa sekarang ini apa gara-gara emang TikTok gue isinya itu doang karena gue sukanya lagi nonton kayak gitu. Algoritmanya. Gue ngerasa tahun 2023-2024 ini itu tahunnya para DJ keluar gitu loh. Oh. DJ baru nama-namanya bener-bener baru semua tuh keluar kalau menurut gue ya. Terdiscover lah. Iya, terdiscover. Terus menurut lu gimana bang? Sama yang ini nih. Bagus lah. Bagus lah, maksud gue lebih banyak DJ-nya, lebih banyak pelakunya, berarti industrinya lebih jalan. Tapi yang gue pikirin itu kan gue sempat lihat yang gue cerita tadi ya, kanal-kanal yang menyediakan sebuah tempat untuk para DJ ini apa ya, perform lah ibaratnya untuk konten di dalam YouTube. Itu kan sekitar dari 7 tahun 8 tahun yang lalu lah. Iya. Tapi yang gue bingung sekarang, anjir kenapa ya? Kayaknya sekarang tuh menjadi DJ tuh nggak butuh
portofolio ya kalau menurut gua kayak mengandai-andai gitu, apa nggak perlu portofolio ya, apa tinggal lu ya udah lu post aja di TikTok gitu nge-skip part yang itu, nge-skip part yang lu coba-coba portofolio, coba-coba upload di apa sih bang bisa kalau SoundCloud. DJ di SoundCloud, nge-skip Mixcloud, part itu semua, terus SoundCloud. tahu-tahu kalau udah discover lu udah langsung tenar aja gitu loh. Oh, Apakah itu hal yang biasa aja atau kayak gimana sih bang? bagi gua gimana ya? Kalau bagi gue sih, kalau misalnya contoh kasusnya di lo, lu cobain semuanya. Kalau gue jadi lu sih gue coba semuanya. Gue upload di SoundCloud, gue upload maksudnya buat komunitas lo di SoundCloud, buat komunitas lo di TikTok, buat komunitas lo di manapun gitu. Karena bagi gue apa namanya sekarang kayaknya untuk jadi DJ lu harus punya komunitas sendiri. Itu yang menurut gue paling Itu start paling fundamentalnya berarti. paling fundamental sih buat komunitas lu sendiri. Kayak yang waktu itu pertama gue buat itu Pon Your Tone tahun 2014. Tapi sebelum Pon Your Tone tuh ada dulu namanya Mishmash. Jadi waktu tahun 2009 gitu, gue baru pulang dari Malaysia. Terus dulu tuh eranya New Rave kalau lu masih ingat. Justice, terus abis itu Klaxon, Soulwax, terus apa namanya Electro gitu lah, Electro Clash. Dan terus habis itu gue ya oke aja sama Electro Clash gitu, tapi gue tuh lebih suka tuh MIA, lo tau gak sih rapper MIA. Nah gue tuh pengen banget mainin musik itu tuh di klub, tapi di klub di sini tuh nggak ada ya kan. Di klub-klub di sini apa namanya ya pada saat itu tuh nggak ada. Nah gue nggak komplain di gue nggak komplain. Tapi gue cuman buat aja, gue buat sendiri ke komunitas sendiri, isinya juga teman-teman gue doang. Dan akhirnya kita bisa buat sampai 2 tahun 3 tahun gitu si Mishmash itu. Terus akhirnya apa namanya gue gue udah nggak bisa buat lagi, terus baru lanjut di tahun 2014 gue buat Pon Your Tone bareng sama teman-teman gue gitu. Soalnya waktu itu kan DJ Mickey juga pernah datang ke Maple juga tuh. Dia ceritalah soal perjalanannya dia menjadi DJ tuh, yang dia mulai tuh dari di radio itu dulu kan. Di radio dia main jam 12 malam apa jam berapa gitu. Dia nyari ibaratnya mungkin nyari komunitasnya sendiri ya. Iya. Sampai akhirnya banyak orang-orang datang ke studionya gitu. Maksud gue sekarang tuh kayaknya udah nggak perlu part-part itu lagi ya. Kayak bener-bener sekarang langsung jadi aja gitu. Dan tapi bagi gue apa namanya kalau misalnya si konten lo itu went viral gitu, terus habis itu jadi banyak yang apa namanya tahu lo gitu, ya lo buat aja komunitas lo dari situ. Berarti instan, berarti sekarang udah nggak jadi Bagi masalah gue ya. bagi gue sekarang udah ada alatnya yang bisa apa namanya kayak misalnya beberapa social media platform yang bisa digunain untuk nge-showcase karya lo. Ya pakai buat itu aja nggak sih, nggak usah kayak aduh ntar gue takut dibilang ini nih, takut dibilang apa. Come on man. Kayaknya itu juga masuk ya itu. Selalu ada insecurity. Ya, tapi sih sendiri cocok-cocokan aja sih ya gitu. Ada juga maksud gue yang salah satu subgenre dance music tertentu yang nggak masuk di salah satu social media platform gitu. Dan kayak misalnya gitu, minimal techno gitu. Itu kan maksud gue dari aransemen lagunya aja, kayak misalnya salah satu DJ-nya misalnya siapa ya? Misalnya siapapun dari Perlon Records gitu, Ricardo Villalobos. Lagunya aja 10 menit. Sosial media platformnya kan nggak mungkin nge-showcase 10 menit. Satu lagu aja 10 menit gitu. Jadi bagi gue itu mungkin kayak apa namanya ada komunitasnya sendiri gitu. Dan gue suka banget techno. Kalau mungkin salah satu cara untuk men-showcase apa namanya ya keberadaan lu sebagai seorang DJ yang mungkin baru-baru gitu ya bang ya. Konten-konten kayak Boiler Room tuh sering banget muncul di TikTok gue tuh. Nih banyak ya. Ya jadi tuh menurut tuh salah satu upaya yang bisa dilakukan nggak? Ya bisa lah. Buat aja di mana gitu, di kamar lo gitu, warteg gitu. Warteg kayak lo buat di Adam sih. Asik lah gitu. Itu juga. Gue nonton lagi. Lumayan mengagetkan sih itu. Agak sih. Dan itu depannya langsung jendela. Lu nggak peduli soal crowd di depan lu gitu ya? Iya. Bener-bener pure untuk konten aja itu. Iya. Sebenarnya itu kita tuh mau buat after party abis press Rilisan. Iya. Terus habis itu gue inget banget sih anak-anak di Adam sama Aji bilang after party di mana kita? Di warteg. Oh siap. Jadi kira tuh kayak nggak ada apa-apa, makan di warteg doang. Oh gitu. Habis itu
ada DJ set di warteg gitu. Gue iseng-iseng ya buat YouTube doang ini mah. Itu. Terus si Aji, gue boleh live IG nggak? Tapi itu udah di prepare ya? Udah di prepare untuk rame gitu. Untuk ada DJ set di dalam situ kan? Nggak tiba-tiba iya. hari H sorenya langsung. Enggak lah, maksudnya kita book warteg itu untuk kita gitu. Anjir lucu sih pada makan semua lagi. Pada makan semua iya maksud gue, seru. Dan kita book hari itu untuk kita, tapi mereka tetap boleh jualan. Dan gue liat Bang Uto Aji makan kelengkeng apa mie kudu ya? Duku ya? Enggak, salak. Salak anjir. Sama es teh. Sama es teh gentong gitu. Iya kan ya. Bambangnya juga tetap nuang aja sih. Tapi maksudnya mereka tetap jualan. Dan nggak ada komplain juga sih. Komplainnya di Twitter aja. Nah, itu juga. Untuk ngomongin itu dikit boleh nggak Bang? Iya, nggak apa-apa. Sempat ada ini kan kayak argumen lah di Twitter yang kayak lu buatnya mendadak terus kayak siapa tahu orang mau makan gitu-gitu ya nggak sih? Iya. Tapi banyak kayak orang makan di dalam juga sih. Dan fine-fine aja kenyataan di sananya juga. Ya nggak apa-apa sih gue nggak apa-apa, maksudnya banyak yang kontra gitu bagi gue karena mendukung kebebasan berpendapat ya. Tapi lu booking itu satu itu kan? Satu itu. Dan ada minimum payment gitu sih kalau warteg gitu? Nggak juga? Enggak, apa maksudnya itu open for public aja? Enggak, mereka tuh tadinya sebenarnya agak clueless. Kita mau book warteg buat acara. Hah? Warteg buat acara. Ada DJ. Hah? Ntar saya telepon lagi dia, saya lagi di Jawa gitu orangnya. Lagi di Jawa. Lagi di Jawa gitu. Terus habis itu tim gue kayak lagi dirundingin dulu katanya gitu. Terus akhirnya mereka setuju dan mereka ngeluarin harga. Oh ya, oke. Terus dia nanya, tapi kita boleh jualan nggak? Boleh lah, of course. Oh berarti orang jadi publik double untungnya. Anjir. Oh lu berarti ada biaya sewanya juga ya? Ada dong. Ya masa gue kayak Iya sih, ucek-ucek. masa exposure ya? Iya maksudnya kayak Itu tuh kan exposure. 2025 bro. Mungkin lah. Iya. Ntar kita post ya gitu ya. Masa gitu. Barternya sama story. Sebentar sama story. Iyalah. Tapi kalau kita mundur lagi nih, Bang Dipa sebelum era boiler room di warteg itu, kalau gue pribadi sih juga mengetahui Bang Dipa sebagai seorang DJ gitu ya, itu dari tahun 2016. Oke. 2017 tuh yang lo kolaborasi dengan banyak penyanyi-penyanyi wanita ya. Ada Nadine, ada Monica Karina, ada Kalula juga. Yeah. Dan jujur salah satu lagu lu Money Honey masih ada sampai sekarang di playlist HP gue. Anjir. Gila. Respect tuh. Thank you banget ya. Itu lagu tuh. Makasih ya. Boleh juga. Itu dari tahun 2017 ya Bang ya? Itu lagu 18. keluarnya 18 Maret ya. Tapi gue buatnya 2017 kayaknya deh. Iya 2017. Nah pertanyaannya tuh juga akhirnya lu bisa berkolaborasi dengan mereka-mereka ini gimana Bang? Dari sosial media gue selalu ketemu Approach-nya mereka dari tuh situ? dari sosial media, kecuali Kalula ya. Kalau Kalula dulu gue ketemunya gue tuh biasa lah ya, produser Palu Gada. Jadi gue orang ngerjain gue jingle maker gitu. Si Kalula tuh salah satu talent VO-nya. Terus habis itu gue ngeliat, gila ini enak juga suaranya. Habis itu kayak, lu bisa nyanyi nggak? Enggak, gue punya band lagi. Kimokal. Gue dia punya band Kimokal. Terus habis itu, lu mau nggak nyanyi di ini single gue gitu-gitu. Terus akhirnya kita buat lagu bareng, nulis lagu bareng, yaitu No One Can Stop Us. Gitu. Dan booming tuh ya di masa itu ya. Iya, gue rame dengerin, lumayan. Kalau Nadine, karena Sosial setahu gue media. Nadine juga sebelumnya tuh sering cover ya. Sering cover ya. Sering cover di sosial media, terus lu berarti approach langsung tuh. Iya. Tapi kalau kita lihat kan sebenarnya genre yang dia mainkan sebelum akhirnya sama lu kan covernya bukan tipikal musik yang kenceng-kenceng tuh ya. Maksudnya lebih yang kayak ya udah akustik aja. Akustik, Nah pas dia ditawarin project sama lo ini responnya gimana Bang? Oh oke. Gue ada yang menarik banget ya. Jadi gue yang waktu itu gue nawarin dia buat lagu yuk. Ayo tapi ada syaratnya gitu Nadine. Gue nih lagi ikutan kayak salah satu idol contest gitu, namanya sosial media apa gitu di Trans TV. Jadi kalau misalnya gue menang, gue bakal desain gitu. Terus doa gue semoga lo kalah.
Biar bisa sama lu ya berarti ya. Bisa kerja bareng ya. Terus itu kayak 3 bulan kemudian kayak, Bang, ayo yuk buat lagu bareng. Oh, yes. Gue dikejar. Terus akhirnya kayak gue maksudnya gue nanya gitu kan, oke kita workshop di mana? Di rumahku aja yuk, abis aku pulang sekolah gitu. Masih sekolah tuh ya. Iya masih sekolah, dan akhirnya gue gue harus ngelewatin berapa bandara tuh, gue dari Kemang ke Bekasi. Oh anjir, Bekasi Oh iya, rumahnya. iya benar Bekasi. Bekasi. Terus habis itu gue ketemu bokapnya, nyokapnya, dan terus akhirnya iya gue approach satu keluarga. Iya. Gue pengen Ngerti. banget kolaborasi sama dia karena gue yakin banget pas gue nemu dia di sosial media tuh, ya harus dia nih yang nyanyi lagu ini gitu. Ini all good ya? All good ya. Dan kena juga ya. Maksudnya ke masyarakat. Jujur gue tahu 2 versi sih all good. Ada akustiknya, lo tau gak? Terus sama ada Phil Koplo. Ada juga, ada yang baru rilis tuh. Iya. Gue Ceritanya gimana? Lanjut dulu ceritanya. Sorry, setelah Gue apa bawa namanya? semua perangkat studio gue dan gue sulap kamarnya Nadine pada saat itu jadi studio. Jadi gue bawa speaker dan terus habis itu gue bawa microphone. Gue ditemenin sama Iqbal. Iqbal tuh salah satu songwriternya Sialan, Juicy Lucy dan Adrian Khalif. Yeah. Gue ditemenin Iqbal dan akhirnya gitu tuh kita approach keluarganya, gue berdua kayak dia Iqbal tuh yakin banget sama lagu ini dan maksudnya dia kayak cuman di situ kayak gue penasaran aja prosesnya gitu. Dan akhirnya kayak kita bareng tuh All Good diciptain tuh ya di kamarnya Nadine. Workshopnya di situ tuh? Workshopnya di situ. Oke. berapa hari bang? Sebenarnya kayak ketemu hooknya itu yang hey ho itu hari itu langsung karena gue udah ada di otak gue gitu, jadi kayak gue ada lagu ini nih. Oh berarti lu datang ke situ tuh dengan udah ada Udah ada projectnya ya? dan tapi gue tuh emang yakin banget ketika gue punya demo ini dan terus habis itu gue nemu Nadine di sosial media, gue yakin banget wah dia nih harus jadi penghuni rumah, maksudnya lagu gue ini dia yang harus jadi penghuni tetapnya gitu. Ada alasan spesifiknya gak bang? Lu mencari suara yang mungkin Yang setipe Iya, sama demo yang gue buat aja. Gue selalu kayak gitu tuh, bukan kayak ini ya, hits atau apa gitu ya. Gue nggak tahu karena gue bukan orang jualan kali ya, karena gue buat musik. Jadi ya udah gue yakin aja, gue yakin. Habis itu gue buat lagu itu di situ dan habis itu pulang ke rumah gue kulik-kulik. Dan gue ingat banget waktu itu main di DWP. Oh iya. Dengan lagu itu ya? Dengan lagu itu. Belum keluar tapi reaksinya ya? seru. Seru ya. Rilis tuh. Nah itu cara treatment seperti itu berlaku juga ke Monica Karina gak bang? Nah, kalau Monica Karina itu lebih aneh lagi. Dia nggak pernah cover apapun. Dia nggak pernah cover apapun. Terus habis itu gue lihat di salah satu story Our Mutual Friend, namanya Cinderella. Ah iya gue. Jadi dia lagi karaoke. Habis itu ada orang nyanyi di belakangnya. Iya. Kayak props nyanyi. Nggak maksud gue kayak Bisa prop. kayak dia tuh cuma nyanyi ad lib doang. Oh. Habis itu pas gue denger, what? Ini siapa nih temen lo gitu? Oh dia ini nih bisa nyanyi, bisa dia seneng banget nyanyi. Terakhir gue yakin banget, oh ini adalah rumah yang gue buat, dia cocok jadi penghuninya gitu. Habis itu gue inget banget, lo ada pernah nge-cover siapa nggak? Itu gue DM follow-followan gitu. Nggak pernah lagi kak, gimana ya? Ya udah lu kirim aja ke WhatsApp gue, lu nyanyi cover apa lagu yang lu suka aja, gue ingat banget. Bener-bener gak ada di YouTube pun? Gak ada. Terus dia tuh ngirim gue, bukan cover, kan orang biasanya cover tuh mukanya dia, terus dia lagi nyanyi gitu. Enggak nih, Pasti proper. Nggak ada batas. Langit nih ya. Langit-langit Naruh HP doang berarti. Suara doang ya. Tapi dia ke cover Kehlani, gue inget banget. Oh, Kehlani. Wow, itu udah beneran kayak oke, ini perfect banget buat Manihani gitu. Dan akhirnya kejadian. Dan gue pertama kali perform Manihani itu di GXPO kalau nggak salah. Kita main sebelum Chainsmoker. Habis itu gue nanya ke Monica, gimana lah? Gue gugup nih. Oh ya, lu udah pernah manggung lah pasti? Enggak, gue pertama kali manggung tuh pesta Natal, keduanya ini. Anjir. Nah, sebenarnya cerita Chainsmoker itu dia pernah ceritain juga di sini. Oh, iya? Dia pernah diundang ke sini kan.
Dia baru pertama kali kan? manggung sama lu, udah langsung ribuan orang, wah. Terus abis itu gue bilang, maksudnya dia bilang kayak ini pertama kali dia manggung. Terus abis itu gue bilang nggak mungkin lah lo nggak pernah manggung. Beneran gue pertama kali tuh pas pesta Natal yang pertama, yang kedua tuh ya di sini. Oke. Gila. Tapi ya dia kayak udah pernah manggung beribu-ribu kali gitu di situ. Gue juga kaget. Ya. Nih, kan gue tahu lu tuh di All Good Bang. Oke. Oh di All Good. Terus gue pertama kali mendengar nama lu juga nih kan waktu itu ya 2016 atau 2017 lah di Pabarus. Terus di Pabarus nih bang keluar lah. Nah yang sekarang yang gue mau tanyakan, part-part apa sih yang kira-kira orang tuh nggak tahu, maksudnya gimana ya seorang DJ yang muncul itu DJ apa sebagai produser ya berarti? DJ dong. Sebagai DJ kan? Iya. Muncul ke permukaan dengan karyanya itu, kok bisa? Maksudnya part apa nih yang kita nggak tahu nih sampai dia benar-benar bisa sampai muncul ke permukaan ini gitu loh. Maksudnya secara lu di YouTube gue nggak nemu, maksudnya lu lagi main apa segala macam gitu loh. Oke, Terus tahu lu benar-benar muncul. Gue bayar aja. Enggak deh. Gue lewat jalur belakang aja. Serius? Enggak lah. Serius. Pikir gue banyak duit. Jadi nggak tahu sih gue dari gue nge-DJ sebenarnya udah lama. Okay. Dari pas Malaysia itu gue lagi kuliah 2005 itu tuh udah mulai nge-DJ gitu. Presiden tuh ya. 2005 sih belum ya, maksudnya kayak masih main di home session orang-orang. Terus ya dari situ ya gue terus nyoba buat acara sendiri terus. Buat acara sendiri ya? Iya, buat acara sendiri terus di klub kecil, bar kecil gitu, nggak pernah klub gede karena gue nggak. Tapi itu belum era sosial media kan? Belum. Wah, susah ya? Susah. Lebih. Ya tapi maksud soft gue. Skill. Iya, tapi bagi gue tuh gue nggak pengen kayak gue pengen terkenal nih gitu. Gue tuh cukup kayak bisa main di acara yang gue buat sendiri dengan musik yang gue suka banget dan teman-teman gue suka, that's it. Jadi kalau misalnya komunitasnya jadi gendut gitu ya alhamdulillah, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Berarti lu ibaratnya ya bikin acara lu sendiri aja gitu. Iya, dari gue dulu buat lagu sendiri dimainin di acara gue, buat lagu sendiri dimainin di acara gue gitu aja mulu sampai ya All Good, No One Can Stop Us gitu. Jadi pertamanya No One Can Stop Us pun gue dulu 2014 buat acara Pon Yorton, 2015 tuh udah sering gue mainin. Dan terus itu tuh cara gue tahu gitu kayak nih kurang nih ininya nih gitu, karena orang pas bagian ini kurang joget, kurang catchy gitu mungkin. Pada saat itu gue mikirnya kayak gitu. Dan terus akhirnya gue tweak lagi dan 2016 rilis. Begitu juga dengan All Good dan juga Money Honey dan semuanya gitu. Jadi gue tesnya itu di acara Pon Yorton. Gitu. Dan gue nggak tahu sih sebenarnya kayak No One Can Stop Us tuh kenapa jadi banyak orang yang tahu. Gue juga bingung karena gue melakukan hal yang biasa aja sih, manajer gue waktu itu Renggo buat press conference. Medianya yang datang juga cuma 5 orang. Tahun berapa bang? 2016. Di mana kecil gitu. Di mana? Apa ya? DCBD, gue ingat banget. Iya. DCBD sih. Di restoran maksudnya, di restoran kecil gitu ya. Itu dikit yang datang. Dan gue masuknya jadinya gue kayak beberapa medianya gue tuh jadi temenan sampai sekarang gitu. Oh iya, karena maksudnya dikit ya. Datang 100 sih. Iya, kan, agak susah sih. Iya kan. Maksudnya ini jadi teman ya. Masih bisa lu samperin satu sih. Kayak kan jadi temen ya. Bener. Berkesan sih. Gue udah follow tuh. Oh iya bener juga. Iya kan. Jadi akhirnya maksudnya gitu beneran jadi temenan sampai sekarang. Dan biasa aja prosesnya, nggak ada yang kayak gimana-gimana banget. Dan bahkan No One Can Stop Us tuh awalnya tuh free download di SoundCloud. Oh iya. Iya. Lu kasih gratis tuh ya. Iya. Karena maksud gue ya orang juga gak ada yang tahu juga gue anyway. Iya kan, terus lagunya ya paling orang yang pernah datang ke Pon Yorton yang tahu. Jadi udahlah free download aja. Jadi supaya orang yang datang ke Pon Yorton bisa nyanyi. Ternyata kayak free downloadnya tuh kan banyak ya. Banyak dan terus udah nggak bisa free download lagi. Karena limitnya terbatas gitu. Dari SoundCloud ya waktu itu. Akhirnya ya udah, ini gimana sih cari keluar Spotify, gue nanya manajer gue gitu. Oh iya. Akhirnya dikeluarin via Pon Yorton. Akhirnya udah deh, lanjut aja terus sampai sekarang. Berarti lu berdarah di Malaysia ya, berdarah-darahnya ya?
Sebenarnya sampai sekarang gue masih berdarah sih. Iya sih, tapi maksudnya ada part yang supaya sampai tahap itu tuh di Malaysia ya berarti. Ibaratnya kayak di Malaysia tuh melatih determinasi lah. Oh oke, ya bisa dibilang kayak begitu sih ya. Disiplin untuk main akhirnya gerilya sendiri. Ya sih, karena gue tuh sangat menyukai sangat punk DIY gitu. Jadi gue sangat nggak tahu deh di sistem di badan gue itu ya DIY aja terus sampai detik ini gitu. Kayak promo sendiri gitu. Waktu itu di Malaysia pun gue nggak langsung dapat semi residen di Zouk. Jadi pertamanya itu adalah yaitu house party, terus gue main, terus house party juga gue pakai flyers fotokopian, terus disebarin ke anak-anak Indonesia yang sekolah, terus wah ini acara anak Indonesia nih, oke, mau gitu. Dan akhirnya gue coba untuk main di Zouk pertama kali. Ini lucu banget, kisah itu adalah waktu gue pertama kali main di Zouk Malaysia, kan banyak banget orang Indonesia di Malaysia. Gue dikasih main jam 9, klubnya buka jam 10 men. Oh iya? Iya. Oh lu bisa lo main di klub gue jam 9? Jam 9, oke. Yang gue lakuin adalah gue buat flyer sendiri. Di gue boleh pakai logo lo nggak? Dulu kayak proud banget tuh anjir, ada logo Zouk. Oke, dan akhirnya gue buat flyers fotokopian di LRT gitu, di kayak MRT gitu, maksudnya yang di atas. Di LRT itu gue sebarin di Indonesia ini gue main di Zouk. Oh iya. Jadinya pas hari pertama kali gue main di klub itu rame banget. Oke. Dari situ abis itu gue panggil dia lagi aja gitu. Jadi gue dari dulu di core memory gue tuh adalah berarti emang harus buat gerilya sendiri baru lu tuh ya baru lu bisa gitu. Jadi thanks to orang Indonesia juga tuh di situ. Iyalah gue udah gila. Ya DIY berarti ya sebenarnya kalau spiritnya lah ya, spirit DIY. Terus ya kan pasca 2016, 2017 dengan single-single tersebut tadi yang sudah kita bahas, akhirnya di 2024 ini menghadirkan 2 single ya Bang Dipa ya, Batara dan Surak sama Rima Raga. Itu kalau yang sempat gue baca-baca juga untuk single yang kolaborasi sama Jinan ya. Batara. Itu 10 Januari awal kemarin. Sebenarnya yang gue sempat baca dan lumayan tertarik tuh karena katanya proses dibaliknya tuh ada spiritual ya. Iya benar. Dengan dengan nuansa karo ya. Iya. Nah, itu lu boleh ceritakan nggak tuh Bang? Maksudnya spiritual yang dimaksud tuh seperti apa? Oke. Jadi tuh gue tuh sebenarnya orang tua gue berasal dari tanah Karo, suku Karo, kedua orang tua gue, bokap nyokap. Tapi gue nggak pernah mendalami gimana sisi spiritualismenya si suku Karo ini. Ternyata spiritual banget. Dan almarhum kakek gue sendiri ternyata orang yang sangat spiritual banget. Jadi ceritanya random banget. Gue ke ke psikolog. Terus abis itu si psikolognya bilang kayak lu harus lebih mencari tahu tentang leluhur lo gitu di tanah Karo. Dan akhirnya gue pergi ke tanah Karo nggak lama setelah sesi terapi gue. Akhirnya di situ gue baru tahu gitu kayak ternyata nih cara orang Karo memandang tentang kehidupan, orang dari suku Karo asli, dan terus habis itu yang masih saudara gue ya di Barus Jahe. Cara mereka pandangan tentang kehidupan, tentang kematian segala macam itu tuh nginspirasiin gue banget gitu. Dan gue sadar gitu kayak ternyata hidup ini bukan berporos di kita doang gitu. Iya kan maksud gue. Dan akhirnya gue dapet inspirasi yang banyak dari alat musik tradisional Karo, cara pandang mereka gitu. Dan akhirnya gue nulis barengan sama Metermos juga, sama Gia Koka di Batara itu gitu, sama Daniel Sesko juga. Jadi di situ tuh kayak kalau di lirik Batara tuh gue tuh selama ini nyari kemana-mana ternyata di situ gitu. Inti dari liriknya sebenarnya itu ya. Iya. Dari pandangan gue, tapi kan orang kan punya pasti cerita sendiri-sendiri. Saya pas kita dengerin juga ini musik elektronik tapi nuansanya agak lebih mungkin agak lebih dark gitu kali ya. Iya kali ya. Itu genre-nya apa? Nggak tahu lagi gue.
Gua nggak tahu. Tapi emang sengaja approach-nya ke Spiritualism. emang nuansanya bakal udah nggak tahu Iya sih, kalau dari dari- pendengar awam sih dengarnya gitu bang ya. Iya. Agak lebih gelap dibandingkan lagu-lagu yang kita tahu sebelumnya Terang gitu gitu, yang lebih yang dance gitu. Cuma kalau yang ini lebih wah ini Iya. sungguh spiritual sih. Iya, maksudnya itu lagu yang beneran gue dapetin dari sepulang gue dari Tanah Karo. Gue kepikiran aja buat itu kayak langsung. Gue inget banget demonya gue kirim ke manajer gue Robin. Dia bilang kayak, wah, this is it. Gitu, ini harus rilis dan akhirnya diisi sama Jinan. Itu lu pertama kali atau keberapa kalinya ke Sumatera Utara, Bang? Sebenarnya dulu gue sering lah ke Sumatera Utara gitu. Apalagi ke Tanah Karo ya, di kampung gue di Baru Jahe. Tapi ya nggak pernah Sedalam ini ya. sedalam ini karena apa ya, kayak dibatasin gitu mungkin sama orang tua gue ya, kayak Oke. wah ini nggak, kamu nanti tahu yang aneh-aneh Oh gitu. itu berhala. Cih. Oh, Ya, enggak. oke. Ternyata enggak. Sorry dad. Tapi gue mau cerita juga. Sekarang gue tahu yang benar. Oh tapi spiritual itu lebih ke ya tentang ada ketuhanan, Iya. hubungan ketuhanan juga berarti. Hubungan kita dengan diri sendiri, dengan alam sekitar sih. Itu sih Lu bagi gue. pernah ke Sumut gak sih? Belum pernah. Gue pernah, Bang. Oh, pernah? Opa gue tuh kan Simanjuntak kan. Oh, Jadi kan oke, pasti oke. ke Harus. kita nyoba ke Danau Toba kan. Ah. Itu tempatnya dingin, Bas. Iya. Tapi nggak kayak di puncak, ngerti gak sih? Maksudnya auranya tuh gue kebayang sih sama suasana spiritual itu tuh. Pas gue nyampe kan pertama ke Brastagi dulu kan tuh, Iya, Brastagi terus kayak Nah, itu deket kampung gue. oh di situ berarti. Gue ya? ke Banjahe lurus aja. Iya, dari Brastagi Iya. ke Banjahe terus gue ke Prapat ya. Iya. Prapat situ tuh bener-bener dingin, Mhm. kayak foggy banget. Hmm. Terus auranya sih bener sih. Maksudnya Iya. kalau misalnya untuk kayak mencari kegiatan spiritual yang kayak ya mungkin sesimpelnya Zen apa segala macam ya, cari inspirasi gitu. Itu tuh enak sih buat didatengin sih. Ya. Makanya pas gue dengerin di Batare ya, Hmm. pas gue kulik lagi tuh, ini di Tanah Karo nih, wah, anjir ini mah udah ini banget nih, daerah-daerah Danau Toba banget nih maksud gue. Iya. Ya itu sih, maksudnya Batara kan artinya juga apa namanya, the higher power gitu. Oh, Iya. Horas, Batara Bang. guru. Horas, Oke. horas. Menjual-jual kalau gue. Langsung sini aja gue. Oke. Oke, yang sini enggak? Ah, Lu nggak mau kelihatan aja gitu. Lu Udah, mau udah, kesini udah, dulu. udah dibahas. Oh, udah. Nih Bang, gue mau pertanyaan bego. Ah iya. Pertanyaan bego. Mhm. Jadi kan gue nontonin lu yang di Warteg. Mhm. Itu kan beberapa kali ya. Dari yang ada timestampnya dari yang belum ada timestampnya sampai ada timestampnya tuh. Gue lihat di situ di title-nya tuh ada Dipa Barus remix kan, remix. Iya. Pertanyaan gue adalah, Aha. apakah seorang DJ tuh harus bisa nge-remix? Atau ketika lu menjadi seorang DJ, lo kan otomatis bisa nge-remix lagu atau lu mau nge-remix lagu? Bagi gua definisi DJ itu adalah orang yang memainkan lagu Oke. untuk crowd. Ya. Bukan, jadi bagi gua nggak semua DJ itu harus bisa buat lagu. Carl Cox nggak bisa buat, ya gua nggak tahu dia bisa buat lagu atau enggak ya, tapi hampir nggak pernah rilis lagu, remix sekali ya, maksudnya jarang-jarang gitu. Carl Cox, you know, like the best DJ set yang gue pernah denger itu Carl Cox. Kalau misalnya lu tanya Mas Winky juga pasti Carl Cox gitu. Tapi dia nggak bisa buat lagu setahu gue. Jadi bagi gue definisi DJ adalah ya pemutar lagu. Disc jockey-nya aja. Disc jockey Yo, gitu. Indonesianya disc jockey, Pak. Emang ya maksudnya emang iya maksudnya disc jockey gitu, arti Iya, DJ kan betul, emang betul. disc jockey. Dan apa namanya, kalau produser ya buat lagu. Tapi mereka suka ada gemes-gemes gitu gak sih Bang? Kayak, ih tambahin kali ya di depannya segini biar Ya nggak bisa apa-apa ya, masuk. eksperimental aja. Dan gue tuh juga berasal dari apa namanya, DJ yang kayak begitu, karena gue awalnya dari ngeband, terus habis itu gue nge-DJ, terus aduh ini kayaknya masih kurang deh, kayaknya ini bisa deh. Kayak misalnya nih contohnya lagu Bernadia. Ya, di Gue situ pengen banget muter lagu Bernadia karena bagi gue satu album Oke. top, top rank. Asik. Kayak notch. lagu reggae top rank. Apa namanya? Gue pengen banget bisa muter itu di dance floor. Caranya gimana ya? Ya mau ngomong ya gue harus buat remix sendiri. Iya sih. Bernadia si pas untungnya itu gue cuman scratch akapelnya doang, habis itu gue ganti chordnya. Oke, iya. Gue mainin chordnya, terus habis itu gue
taruh drum and bass loop, habis itu gue tebelin drum and bass loopnya pakai kicknya sendiri, ini sendiri, habis itu udah langsung di aransemen. Habis itu vokal chopnya juga 1 hari. Oh ya? 1 hari. Maksudnya nggak bukan 24 jam ya, Iya, tapi iya. kayak Total. ya buatnya jam 11 gitu, jam 1 siang gitu gue kirim ke manajer gue ya gini gimana? Wah, Itu ya lebih ke 4 jam sih itu ya. Oh iya, mati. Dan itu perlu izin gak sih bang kayak gitu? Gue izin sama Boim, sama manajer. Karena harus naik ke YouTube ya. Kalau kayak ke Pak Kardiman, lu izin gak bang? Izin gue, Pak Kardiman. Anjay, itu mantap sih itu. Berarti emang ya Mantep dia remixnya men. Iya, Iya. gue liat di SoundCloud itu. Iya kan? Itu gara-gara itu gue jadi kepo sama SoundCloud ya. Iya kan? Iya. Iya makanya Banyak juga lagi ternyata. terus ada yang Disco Kid tuh, Rock and Roll Mafia. Oke. Yang lagu White Shoes yang dia remix yang gue mainin ya. Tapi yang belum keluar sih Pure Saturday, ada gue belum gue pengen ngeluarin itu di Spotify kayaknya. Itu keren bang videonya jujur ya. itu keren. Thank you. Lumayan menginspirasi ya kayak. Lumayan menginspirasi, pada akhirnya kita bikin hal serupa juga. Iya. Jujur nih. Patokannya bikin kayak warteg aja. Jadi cerita gini bang. Jadi kan kita di sini nih banyak anak intern. Lu nggak pernah ngundang gue main di acara lu ini? Nah, Asik. bener ya. Iya, ayo aja gue. Oh, yes. Yes. Salaman dulu ya. Oh biar kayak Iya, bener, dia. bener. Ya. Let's go. Jadi gini bang. Ini kita slip-slipan aja ya. Jadi karena menonton video itu, kita kan di sini ada anak-anak intern ya. Iya. Ini salah satunya nih. Oke bang. Ini dia lagi belajar nge-DJ juga nih. Oh mantep. Iya banyak bang di sini. Terus belajar, kita Bang. setiap kali anak intern ada di sini tuh kita selalu kasih tugas lah. Oke. Lu bikin tugas akhir lah. Apa kayak project. Lu ngasih tugasnya pasti kayak apa aja gitu ya? Iya. Apain ya? Iya. Kasihin ya. bikin dah lu bikin ya gitu-gitu aja bang. Ya, karena gue dulu anak intern. Di Aksara. Di Aksara bukan. Enggak, dulu gue di Malaysia, apa namanya, Oh, advertising Malaysia. agency Iya. gitu. Oh sama, kita juga agency. Iya. Oke lanjut. Lanjut, Mas. Jadi Lu pulang aja berapa? Nah makanya kenapa sini kan kita ada DJ lagi di bawah. Jadi si anak-anak intern ini berinisiasi lah mereka untuk bikin semacam boiler room. Oke. Kemarin tuh bikin minggu lalu nih bikin di Kampung Galeri. Lu pernah kesana nggak bang? Nggak pernah. Itu di mana? Jadi kayak Sebelah di stasiun Kebayoran. Kebayoran. Jadi- seru amat tuh ya. Jadi apa sih sebutannya? Trip Pasar Loak. Pasar Loak. Kayaknya dia ngetek gue deh. Iya kali ya situ ya. Deket rel kereta Iya, iya, bener. Oh Jadi iya, dekat deket stasiunnya, Iya dekat benar stasiun. benar. Jadi emang kalau Pasar lu- Ular, Pasar Ular. ya dekat-dekat pasar-pasar gitu. Oh sekalian thrifting gitu. Iya. Ada thrifting Oh, juga. gitu. Cuman kalau lu masuk ke dalam susut. Nah itu ada semacam coffee shop, ada tenan-tenan makanan gitu lah. Oke. Buatlah di situ. Oke. Namanya Hidden Beat. Wih. Jadi ceritanya kayak hidden gem, Hidden Gem. tapi ada beatnya. ya, gitu Ya dia. elah. Jadi temanya tuh Hidden apa-apa Beat. ya. Videonya nanti bakal tayang hari apa sih? Hari ini nanti kita nonton sama-sama ya. Langsung nih di review sama bapak. Review lagi maksudnya. Gue dulu juga DJ kagak ada yang pernah review gue. Di react. Kita di react. Bagi gue ini dia 7 dari 10 segitu. Ya gitu. Buset. Ya bintang 5 lah. Jadi ya itu jadi temanya Hidden Beat. Jadi tidak tahu lah orang-orang jadi secara venue-nya juga bisa ternyata bikin acara di sini. Nah, formatnya tuh mungkin terinspirasi dari elu juga. Waduh, makasih banget loh. Otak itu ya. Iya, jadi kayak yang main waktu itu Alunan Nusantara. Oh, oke. Teman-teman dari Alunan Nusantara diterbangkan langsung dari Bandung ya. Oh, So, kesini main deh sampai jam 11 ya. Jam 11. Dari Padahal kita main setengah 11. Konten jam Dari 4 sampai ya. jam 11 ya. 10.15 Dari lah, jam 10.15. Oke. Kita waktu itu main jam 4 sampai jam 6 sore aja. Oh, sebenarnya oke. karena untuk kebutuhan konten kan. Habis itu ada sunsetnya dikit. Yo, gitu ya. habis itu tapi dia lanjut lagi after party sendiri. Oh, iya. Sampai jam 11. Oh, seru banget. Jadi gitu. Tapi dia nggak bisa yang. Tadi gue mikirnya kayak di warteg gitu bang, beneran Oke. warteg depannya tembok kan maksudnya. Kan lu kan depannya bener-bener jendela kan. Iya. Nggak ada orang-orang yang ke depan lu kan. Nggak ada. Semua ada di belakang kan karena itu kebutuhan konten. Tadi gue pikir ya udah kita kayak gitu juga aja kita pentingin untuk konten dan ternyata itu nggak bisa. Makanya gue mikir Tapi lu izin nggak? gue ngomong, Oh, iya, ngomong bikin kayak gitu. Nggak, Nggak bisa. tuker story ya bang. Nggak ACC bang, nggak ACC. Kita tetap gini Kita juga. nggak ACC dan gue mikir Gila ya, lu bayangin deh. Setiap karya nih di Indonesia tuh harus ada disclaimer itu kan.
Gila lah. Iya, gue selesai. Ini lu bayangin gak? Lu bayangin kalau misalnya Picasso hidup di Indonesia, lu bayangin gak? Ini maksudnya apa? Harus ada disclaimer gitu, gile banget kalau. Maaf ya, Twitter nggak apa-apa. Bebas berpendapat. Balik lagi. Ya, itu mantep deh bang. Warteg keren, keren banget. Terinspirasi Thank you banget jujur. Gue pengen nonton sih. Nanti hari ini kan ya. Jam berapa? Bismillah ya, bismillah. Hah? Aduh, jangan. Oh besok. Oh besok. Lu gimana? Nanti previewnya Ada aja. Ada kan ada file previewnya kan. Gak usah. Ntar aja. Lu yang Rendernya ini lama. pasti kan? Bukan. Lu alunan. Lu kan Tim produksi kita. Iya, kita Tapi lu produksi. kan udah, maksudnya lu dulu waktu pandemi kan BM pengen nge-DJ. Dulu, Di sini Bang. justru lu enggak Di sini apa di di sana? acara ini maksudnya di Oh enggak dong. Hidden Beat. Malu bang. Kenapa? Belum bikin komunitas ya kan? Kita belum Oh, bikin. gue tahu lo perfeksionis pasti. Enggak perfeksionis. Gue harus yang set yang. Enggak bang. Oh, enggak ya? Kita belum Takut kita aja, belum show takut. di Malaysia kita. Belum. Takut, lebih ke takut bang. Tapi kalau acara-acara kantor main. Oh. Acara kantor di sini aja. Iya. Gue juga mau dong kalau misalnya. Malu bang. Jelek bang. Ini juga nih lagi belajar nih, Bang. Oh iya mantap. Dia kemarin nyoba main di Hidden Beat kan dia. Iya. Cet, pas pindah. Dilepas anjing, gak jadi lo aja deh. Gak berani gue mau transisi ke lagu selanjutnya di stop anjir. Ya gitu lah. Ini sudah masuk ke pertanyaan-pertanyaan Iya. akhir ya. Oke. 2 pertanyaan terakhir. 2 pertanyaan terakhir Ya, nih. cie. Gitu. Ntar kita lanjut lagi ya, Bang. Banyak yang mau dikulik kayaknya nih. Anjing, minta ilmu ya, ilmu. Minta ilmu nih. Nih di TikTok gue, TikTok lagi kan Oke, dibahas. oke. TikTok gue nih belakangan ini sering muncul ini Bang, footage era-era clubbing zaman dulu di stadium. Oke. Kayak apa namanya? Muncul tuh footage-footage lama gitu, kayak tahu ya Jakarta lama gitu lah. Terus banyak komen-komennya yang kayak iya nih dulu generasi sekarang nggak ngerasain tuh masuk Jumat keluar Senin. Kayak gitu. Terus banyak juga yang berkomentar kalau ya inilah berarti kan yang dikredit berarti DJ-nya kan, karena DJ-nya bisa membawa suasana itu sampai orang-orang lupa ya, terlepas dari apa yang itu ya, terlepas dari apa. Ya, terlepas dari itu, Bang. Ternyata musiknya juga bisa mendukung apa namanya si suasana di stadium itu. Terus juga Oke. gue sempet nonton juga footage interviewnya Mas Wingky Ya. yang dia pernah bilang gue pernah ketemu Pak Ahok sebenarnya. Yang dia Oh, bilang iya? dia pernah ketemu Pak kenapa Oh, iya? sih stadium, iya dia cerita gue Oke, pernah oke. ketemu Pak Ahok langsung. Terus- Pak kenapa stadium ditutup ya? Oh emang kenapa Mas Wingky? Iya Pak, soalnya stadium itu untuk scene DJ di luar sana tuh udah tahu stadium di Stadium. Jakarta dan dia pengen mencicipi lah Iya. gimana sih suasana di stadium, dan itu bisa jadi Mencicipi. wah, maksudnya merasakan vibes. Merasakan suasana yang ada di stadium. Oke, Oh oke. emang gitu ya? Iya Pak, jadi sebenarnya buat saya sih itu harusnya bisa jadi peluang ya Pak ya. Ya. Terus Jadi bisa jawabannya nggak? gimana? Jadi dikasih pertanyaan gini, jadi bisa nggak dibuka lagi? Gitu. Terus Ahoknya jawab. Ketawa-ketawa aja. Oh ya? Iya. Lalu seru tuh ya buka lagi. Nah itu menurut lu pernah main di situ nggak sih Bang? Gue pernah datang ke situ pernah. Hmm. Iya, pernah. Tapi bagi gue ya gila banget sih. Maksud gue suasana yang seperti itu ya cuma ada di Indonesia. Oke. Iya. Oh gitu. Iya. Dan gue inget banget. Gue waktu itu datang yang main tuh Kerry Chandler. Kerry Chandler tuh Legendary House. Dan terus dia main tuh kayak si DJ plat sama keyboard. Oh iya. Jadi main piano gitu Banyak banget. juga ya. Dan Kerry Chandler tuh kalau misalnya musiknya tuh bukan yang tipe untuk big room gitu, gimana ya? Tipe main stage. Tutut gitu. Iya, oke. Big drops nggak kayak gitu. Tapi orang di stadium tuh semuanya ngiket gitu, seru banget, pecah semuanya. Itu pas Kerry Chandler main. Dan habis itu gue datang lagi Technasia Underground, ngiket. Terus gue datang lagi waktu itu Anton ya kalau nggak salah yang main. Gue nemenin Anton main, seru banget. Padahal lagu-lagunya underground gitu. Jadi bagi gue sound systemnya bagus. Terus semua orang tuh welcome sama tipe musik apapun gitu, yang dark, minimal, progressive, journey gitu. Itu tuh bisa yang ngeset journey gitu loh ya. Itu justru yang di welcoming di situ. Jadi Oke. bagi gue tempat itu adalah tempat yang nge-shape
electronic dance music di Indonesia gitu. Iya, tempat. Shout out buat Om Bobby. Yoi. Shout Tempat out buat GP. Shout out buat Om Bobby Suryadi. Yoi. Jadi itu tuh salah satu tempat yang memang jadi titik ini juga ya di skena lagi scene. Jadi titik sih gue nggak tahu karena maksud gue sebelum stadium pun ada banyak gitu. Pertama kali Anton buat acara yang dia kan dulu sekolah di kan kisahnya gitu maksudnya Anton apa namanya DJ house psychedelic acid house musik yang apa namanya nggak familiar di klub-klub Jakarta pada waktu itu gitu tahun 90-an awal gitu. Gue juga masih kecil sih, gue belum masuk ke situ, tapi gue diceritainnya kayak gitu. Dan terus habis itu dia bawa culture rave itu ke Indonesia, buat rave yang di tempat-tempat yang nggak umum gitu, kayak di warehouse mana, terus habis itu di apa namanya gerbong polisi di stop gitu. Itu gue ngalamin waktu SMA. Oh itu ya. Seru banget dulu waktu itu karena lo dapat flyers terus, di mana nih? Gudang TVRI, Sunter. Ayo ke sana yuk. Pas sana, wah seru banget gitu, seru banget terus habis itu kayak wih, stop. Polisi apa ambulan, Bang? Polisi. Enggak itu yang nggak tahu, gue kayaknya Oke. cuman Pajero doang deh. Gue nggak tahu polisi enggak bercanda. Pajero wiu. Nggak tahu Fortuner wiu. Bisa di stop terus habis itu kayak waktu itu ya gitu maksudnya itu juga gue nggak bisa bilang itu titik dance gitu. Tapi bagi gue ya salah satu yang nge-shape itu ya mungkin ya salah satu yang nge-shape sound electronic dance music di Indonesia ya salah satu ya Stadium dan apa yang udah dibuat sama Anton. Dulu juga ada apa namanya diskotik Ebony, Tanamur itu juga yang nge-shape dance music di Indonesia gitu. Bagi gue sih. Jadi kalau lu sebenarnya pengennya juga ada lagi gitu ya. Stadium ya? Ada pengennya. Dan bagi gue biar bisa jadi beragam aja sih. Betul. Kalau dulu kan mungkin cuman Bottle Service Club, terus habis itu Stadium. Bottle Service Club tuh yang mainin lagu Top 40 gitu. Terus habis itu Stadium dan juga ada kayak klub-klub lainnya gitu. Kalau sekarang kan banyak banget nih Banyak gitu. sih. Maksudnya karena adanya ya TikTok gitu. Maksudnya ada genre-genre baru gitu. Lu bayangin aja kalau misalnya nih ya, ini gue di impian gue aja. Di Indonesia tuh ada klub untuk musik-musik yang beda-beda dan crowdnya juga beda-beda. Lu bayangin kayak misalnya Indo Bounce ada klubnya, ada crowdnya sendiri rame. Terus Post Club misalnya, Post Club band apa namanya band UFO-ish gitu. Terus habis itu buat acara di Krapela rame. Terus habis itu mungkin Zodiac yang house, disco, apa namanya Italo rame. Terus habis itu ada yang progresif minimal di Stadium rame, lu bayangin deh, sehat. Nggak mungkin tuh ada kayak komen-komen kemarin. Iya sih, wadahnya berarti yang kurang. Wadahnya ya. Wadah yang harus perkencang signal aja. Itu dia. Biar Dan sharp. dan stadiumnya juga nggak bisa dipindahkan ya, maksudnya. Aduh, gue harusnya di situ. Emang harus harus di di situ situ ya? sih. Ya. Jadi thank you Stadium. Boleh nih. Wah jadi boleh nih. Iya juga ya. Boleh nih kita abis ini ngundang Pak Ahok lagi. Gue nitip pertanyaan itu ya. Terakhir nih ya. Terakhir banget. Terakhir nih dari kita sih sebenarnya atas apa yang sudah kita ini ya diskusikan bersama soal DJ, EDM. Mungkin dari Bang Dipa sendiri sekarang ini mungkin adakah terdiscover DJ atau musisi EDM baru gitu, kita minta 3 rekomendasi. Musisi Di kepala Bang Dipa iya. baru saja ya. Gue kemarin Indonesia. Indonesia kan? Iya. Gue tuh kemarin apa namanya iseng kayak open first cover Rimaraga. Habis itu gue baru ketemu musisi account Instagramnya namanya Rimaldi. Bagus banget men. Oh ya? Suaranya bagus banget asli, gile. Wah gila sih. Dia nge-cover itu Bang. Dia nggak cover Rimaraga. Habis itu bagus dan habis itu gue liat cek karya-karya dia lainnya gitu, singer songwriter gitu, dan habis itu dia bisa mixing sendiri. Oh iya. Wah Nice, gila, nice. dia a star. He's a star. Rimaldi. Shout out to Rimaldi. Shout out to Rimaldi. Dua. Jinan. Oke.
Kalau Rimaldi tadi lu sempat lu DM, lu pernah nyanyi nggak gitu ya? Itu dia udah ngeluarin single udah banyak. Udah banyak kayak mau aja collab lagi gitu. Ya, gue pengen berada di studio terus habis itu buat kayak gue pengen banget deh ada di studio sama dia. Gue nggak bawa ide apapun, dia juga nggak bawa ide apapun. Lihat yang keluar dari situ. Kosongan ya. Kemarin, spoiler gitu. Ini gue nggak bilang. Iya gitu. Karena baru kemarin banget soalnya. Disclaimer ya, selalu ada disclaimer ya. Iya kan, gue nggak buat disclaimer di warteg kayak di komplain men. Iya juga. Gue sekarang kayak Gak usah bang, gak usah. Nggak usah. Semenjak itu lu jadi sering disclaimer sekarang nggak? kagak. Jangan. Lanjut aja, Bodo amat. gas terus. Ya, apa namanya? Gue baru nih kemarin studio sama Pamungkas. Lo udah ada ide Pam? Enggak. Lo kagak. Buat langsung gitu rasanya gila. Dari kosong ya, dari kosong. Ya. Asik. Dan akhirnya ngeluarin satu demo yang ampun sih. Berarti itu ampun. rekomendasi yang ketiga nanti tuh Bas, nunggu rilis berarti tuh. Iya. Tuh. Anjir. Satu lagi bang, satu lagi. Iya bang. Satu lagi yang, maksudnya Oh, satu lagi. oh iya. Siapa ya? Aduh banyak lagi gue nemu. Harus elektronik ya? Enggak. Kalau bisa sih Elektronik di ya? genre lu lah. Di genre gue ya. Siapa? Berarti stop di dulu berarti ya. Gitu. Narcissistic personality. Udah kayak kultur Gue aja siapa ya? anjir. Stop Gue di deh. gue. Ketiga ya gue. Stop di gue. Nggak, gue maksudnya siapa ya artis yang gue tuh kemarin tuh gue lagi seneng banget albumnya Swallow yang baru, gila bagus banget men. Terus tapi ya siapa ya? Yang gue lagi denger Baur Lorong, Belum pernah denger sih gue. Baur, ya bekas drummer gue sih si Adit, Instagramnya Baur Lorong. Apa namanya dia buat proyek eksperimental electronic music. Oh ya, eksperimental. Terus dia juga maksudnya bersama kolektif itu ada nama kolektifnya Decadence, namanya Aditya. Pernah denger. Ya, dan dia buat project musik itu. Gue sebenarnya gue ngefans sih sama dia sih, karena maksudnya dia ngajarin gue dan terus habis itu gue nggak nyangka dia tuh bisa buat apa namanya project kayak begini gitu, kayak dia banget. Terus habis itu apa ya, ada bagi gue kayak semuanya pas aja ya, eksperimental ya, tapi bagi gue semuanya pas itu sih Baur sih. Oke, itu adalah 3 rekomendasi ya. 3 rekomendasi. Siap kalau Dari gitu. seorang Dipa Barus. Sip. Terima kasih banyak. Bang Dipa, terima kasih. Gua Dari tunggu, Bali ya. Siapa tahu gue bisa main di Ayo Di dong. Maple ya emang. kan, acara party lo yang di sini nih. Malu. Yang di Alsut ini, Ya, Jauh banget Pak. yang jauh ini. sama gue deket. Bandara ya? Iya. Iya sih, tapi ngembangin ya. Daerah yang paling deket sama Nerbanginnya Bali dulu. Bandara. Oke, kalau gitu terima kasih Bang. Thank you Dipa. banget, thank you for having me. Terima kasih juga yang Thank you. sudah mendengar ya. Sampai Iya. ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Bye. Bye.